Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya. Judulnya adalah Hermeneutika Al-Quran. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan melanjutkan ke pembahasan saja. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Apa itu pengertian hermeneutika? Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika sendiri itu diambil dari bahasa Yunani yaitu hermenen yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Kata hermenen tersebut diambil dari nama dewa dalam mitologi Yunani yaitu namanya Hermes. Dewa ini bertugas untuk memberikan pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa di Olympus. Fungsi Hermes sangat penting, karena apabila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil atau tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung kepada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada dasarnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Nah, dalam mitologi Yunani juga, dewa Hermes ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang di kakinya itu ada sayap kecil. Karena tugasnya menyampaikan makna, jadi dengan sayap itu, dia bisa berpindah tempat secara cepat. Nah, sedangkan dalam istilah agama Islam, Hermes itu biasanya kalau di dalam istilah tasawuf itu sering dikaitkan dengan Nabi Idris. Selanjutnya, pengertian hermeneutika secara terminologi, para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama ada L. Berkhoff. Hermeneutika adalah ilmu yang mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip, dan metode penafsiran Alkitab. Menurut Abdurrahman Al-Baghdadi, hermeneutika adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan proses penafsiran, konsep keseluruhan dari tugas penafsiran, terutama dalam dimensi spiritual bagi kepentingan pertumbuhan rohani penafsir. Kemudian Bernard Ram, hermeneutika itu adalah seni yang menguji kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Alkitab. Selanjutnya menurut Richard E. Palmer mengemukakan bahwa bentuk dasar makna pertama dari hermeneutika adalah to express, mengungkapkan, kemudian to assert, untuk menegaskan, kemudian to say, menyatakan. Ini berfungsi sebagai pemberitahuan dari Hermes. Dengan demikian, hermeneutika adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutika ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami kemudian dibawa ke masa sekarang. Komarudin Hidayat dalam bukunya Menafsirkan Kehendak Tuhan, dia menulis sebagai berikut. Menurut Hossein Nasr, Hermes tak lain adalah Nabi Idris alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Sementara menurut cerita yang beredar di kalangan pesantren, pekerjaan Nabi Idris adalah sebagai tukang tenun atau menurut riwayat lain, sebagai tukang bangunan. Jika profesi tukang tenun dikaitkan dengan mitos Yunani dengan dewa Hermes, maka di sana terdapat korelasi yang positif. Kata kerja menenun atau memintal yang dalam bahasa Latin adalah tegere, sedangkan produknya disebut textus atau teks. Memang merupakan isu sentral dalam kajian hermeneutika yang dinisbahkan kepada Hermes. Jadi, kata hermeneutika yang diambil dari peran Hermes adalah sebuah ilmu dan seni membangun makna melalui interpretasi rasional dan imajinatif dari bahan baku berupa teks.
Karena hermeneutika itu objek kajiannya itu adalah teks. Nah, maka jika dikaitkan dengan Al-Quran, maka objek kajiannya itu adalah teks Al-Quran. Selanjutnya, hermeneutika dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Hermeneutika yang berisi cara untuk memahami, kemudian hermeneutika berisi cara untuk memahami pemahaman, kemudian hermeneutika yang berisi cara untuk mengkritisi pemahaman. Yang pertama, hermeneutika yang berisi cara untuk memahami, atau disebut juga dengan hermeneutical theory. Hermeneutika jenis pertama ini adalah hermeneutika teoritis. Dalam klasifikasinya, hermeneutika merupakan kajian penuntun bagi sebuah pemahaman yang akurat dan proporsional. Bagaimanakah pemahaman yang komprehensif itu? Nah, itulah pertanyaan utama dari hermeneutika teori ini. Kemudian, tentu saja sebagaimana asumsi awal bahwa perbedaan konteks akan mempengaruhi perbedaan pemahaman, maka hermeneutika dalam kelompok pertama ini merekomendasikan pemahaman konteks sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Nah, konteks di sini maksudnya ketika ayat Al-Quran itu turun, konteks yang meliputinya itu seperti apa? Ya, kalau di dalam ilmu ulumul Quran, bisa saja ini disebut sebagai asbabun nuzul Al-Quran. Hermeneutika yang jenis kedua, yaitu hermeneutika yang berisi cara untuk memahami pemahaman. Ini disebutnya hermeneutical philosophy. Hermeneutika jenis kedua ini melangkah lebih jauh ke dalam dataran filosofis, sehingga lebih dikenal sebagai hermeneutika filosofis. Dalam hermeneutika kedua ini, fokus perhatiannya bukan lagi bagaimana agar bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif, tapi lebih jauh mengupas seperti apa kondisi manusia yang memahami itu, baik dalam psikologisnya, sosiologisnya, historisnya, dan lain sebagainya, termasuk dalam aspek-aspek filosofis yang mendalam seperti kajian terhadap pemahaman dan penafsiran sebagai prasyarat eksistensial manusia. Kemudian hermeneutika yang berisi cara untuk mengkritisi pemahaman. Memahami teks dalam hermeneutika kritis ini tidaklah sekedar memahami makna teks itu sendiri, melainkan mencakup pada wilayah pembongkaran persepsi dari sebuah pengetahuan interpretasi maupun metode interpretasi yang sudah dianggap mapan. Dalam hal ini adalah tentang hakikat teks Al-Quran. Selain itu, hal ini mencoba untuk menyingkap distorsi dan ketimpangan yang mungkin terjadi ketika menimbang dan melakukan kegiatan serta interpretasi. Apabila dikaitkan dengan teks Al-Quran, maka kajian kritis dari hermeneutika ini terfokus pada analisis dan kritik wacana teks Al-Quran. Karena sebagaimana yang disebutkan tadi, objek kajian daripada hermeneutika ini adalah teks. Maka jika dikaitkan dengan Al-Quran, maka hermeneutika ini terfokus kepada analisis dan kritik terhadap wacana teks Al-Quran itu sendiri. Hermeneutika bisa dikatakan bergerak dalam 3 horizon, yaitu horizon pengarang, horizon teks, dan horizon penerima atau pembaca. Atau dalam istilah Komarudin Hidayat, ketiga variabel tersebut disebut the word of the text, the word of the author, dan the word of the reader. Sementara secara prosedural, langkah kerja hermeneutika itu adalah wilayah teks, konteks, dan kontekstualisasi. Nah, kita akan bahas yang prosedural itu. Nih, secara operasional atau prosedural, hermeneutika itu adalah mengolah teks, karena memang objek kajiannya adalah teks. Kemudian, dari teks yang diolah itu tidak bisa lepas dari memahami konteks, yaitu kenapa ayat itu Al-Quran, bagaimana kondisi saat itu. Kemudian setelah mengetahui konteks ketika ayat itu turun, apakah konteks tersebut bisa dikontekstualisasi kepada zaman sekarang. Nah, jika hanya sampai kepada konteks, maka sebenarnya pemahaman yang diinginkan saat ini itu apakah bisa kontekstualisasi di saat sekarang ini. Yang pertama itu mengolah teks. Hermeneutika yang ditawarkan dalam kajian ini berangkat dari tradisi filsafat bahasa
yang kemudian melangkah pada analisis psikohistoriko-sosiologis. Jadi, jika pendekatan ini dipertemukan dengan kajian teks Al-Quran, maka persoalan dan tema yang dihadapi adalah bagaimana teks Al-Quran hadir di tengah masyarakat, kemudian dipahami, kemudian ditafsirkan dan diterjemahkan, dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realitas sosial. Selanjutnya, Komarudin Hidayat, ketika sebuah teks hadir di depan kita, maka teks menjadi berbunyi dan berkomunikasi hanya ketika kita membacanya dan membangun makna berdasarkan sistem tanda yang ada. Jadi, makna itu muncul dari pertautan antara teks, pikiran pengarang, dan benak pembacanya. Ketiga variabel ini masing-masing merupakan titik pusaran tersendiri. Meskipun kesemuanya saling mendukung, bisa juga malah menyesatkan pihak pembaca dalam memahami sebuah teks. Jadi menurut Pak Komarudin Hidayat, teks pemaknaan itu muncul ketika kita menggabungkan ketiga variabel itu. Jadi ada teks, kemudian ada pikiran pengarang. Pikiran pengarang kalau di sini karena Al-Quran, maka ini adalah apa yang Allah inginkan. Kemudian benak pembacanya, ini adalah penafsir. Selanjutnya, memahami konteks. Penggalian terhadap makna teks yang hanya berhenti kepada isi teks tanpa mau melihat latar belakang dan setting historis yang ada di balik teks pada akhirnya akan membawa pemahaman yang parsial dan penafsiran yang tidak tepat sasaran. Ringkasnya, menggali makna teks dengan mengabaikan konteks yang ada di seputar teks yang dimaksud hanyalah akan menghasilkan sebentuk reduksi makna yang sebenarnya dari teks tersebut. Jadi jika kita hanya memahami makna Al-Quran hanya dari teksnya saja tanpa melihat konteksnya, itu akan terjadi reduksi makna. Jadi maknanya itu tidak sempurna. Jadi ada semacam pemotongan makna. Kemudian yang ketiga adalah kontekstualisasi. Pemahaman akan Al-Quran dalam konteksnya sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya tadi akan menjadi kajian yang semata-mata hanya bersifat akademis murni jika tidak diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Maka di sini perlu adanya kontekstualisasi. Kontekstualisasi berarti melihat realitas historis yang sedang terjadi pada saat ini dan kemudian mencari pedoman dan petunjuk Al-Quran mengenai apa yang harus dilakukan. Tradisi hermeneutika memusatkan perhatian terhadap ketiga aspek teks, konteks, dan kontekstualisasi. Dalam sebuah lingkaran yang tidak terputus dalam arti ketika seorang melakukan penggalian dan sekaligus reproduksi makna, ketiga aspek tersebut harus dilibatkan tanpa terputus. Ketika seorang menggali makna teks, maka ketika itu pula dia harus memperhatikan konteks di mana teks tersebut muncul dan bagaimana teks itu dipahami dalam konteks asalnya. Sehingga dengan pemahaman tersebut bisa dilakukan pemaknaan kembali teks tersebut dalam konteks yang berbeda. Jadi ketiga aspek dalam memahami teks itu harus dilakukan, yaitu dengan melihat teksnya, yaitu kemudian melihat konteks ketika teks itu turun, kemudian apakah teks dan konteks itu bisa dimaknai kembali untuk saat-saat kontemporer seperti ini, yaitu dinamakan kontekstualisasi. Nah, demikian pembahasan hermeneutika Al-Quran dari saya. Jika teman-teman ada yang mau memberikan masukan, saran, pertanyaan, akan dipersilahkan di chat room kita, di grup chat. Nah, jika teman-teman juga ingin tahu tokoh-tokohnya, kalian bisa cari juga, ada Schleiermacher, ada Heidegger, ada Gadamer. Kemudian kalau di Islamis dari Islam sendiri, ada Muhammad Syahrur, ada Fazlur Rahman, dan sebagainya. Saya minta maaf dengan segala kekurangan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman juga. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.